Halo Mina, kembali lagi bersama Anime di TV. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini Anime di TV akan membahas mengenai Tokyo Revenger Chapter 224, di mana pada chapter 224 ini merupakan chapter yang paling epik di antara chapter-chapter sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan Takemichi untuk pertama kalinya bertemu dengan Maiki. Pada chapter sebelumnya diperlihatkan Draken yang sekarat akibat tembakan yang dilakukan oleh geng Rokuhara Tandai. Dan pada chapter 224 ini sudah dikonfirmasi bahwa Draken telah meninggal. Selain itu, ketiga geng besar datang dan bersiap untuk bertarung lebih dahulu daripada waktu yang sudah ditentukan. Apa yang akan terjadi pada chapter 224 ini berikut akan Anime di TV bahas. Silahkan ditonton video ini sampai habis. Sebelumnya, Anime di TV ingatkan kembali bahwa ini adalah konten full spoiler. Pembahasan Anime di TV tentang seri Tokyo Revenger ini tidak sepenuhnya benar, tetapi pembahasan dan teori Anime di TV tentang Tokyo Revenger ini berasal dari sumber yang sudah Anime di TV cantumkan pada deskripsi. Bagi kalian yang memiliki pendapat lain, silahkan isi pada kolom komentar. Kita akan berdiskusi sama-sama. Seperti biasa, sebelum Anime di TV bahas lebih lanjut, alangkah baiknya kalian bantu Anime di TV dengan cara subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe dan menekan tanda lonceng, kamu sudah menghargai dan membantu Anime di TV untuk terus berkarya. Ayo Mina, kita mulai pembahasannya. Pada panel awal, kita diperlihatkan pada tempat atau markas dari geng Rokuhara Tandai. Keempat anggota geng Rokuhara Tandai yang menembak Draken ternyata di sini sudah dihajar habis-habisan oleh Tyrannosaurus. Kakucho, Mucho, Madara Mesion, Haitani bersaudara melihat kejadian tersebut dengan tenang. Kemudian Tyrannosaurus bertanya kepada anggota Rokuhara Tandai yang menembak Draken tersebut, "Kenapa kau pergi jauh? Apa maksudmu menembak Draken?" Dan keempat anggota tersebut tentu saja tidak bisa menjawab karena mungkin mereka sudah pingsan dihajar oleh Tyrannosaurus. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa keempat anggota Rokuhara Tandai di sini sebenarnya tidak menembak Draken. Mereka hanya ingin menembak Takemichi karena untuk mendapatkan posisi sebagai petinggi dari geng Rokuhara Tandai. Tetapi mereka gagal untuk membunuh Takemichi, malah yang mati itu adalah Draken. Pada panel selanjutnya diperlihatkan bahwa Tyrannosaurus sambil tersenyum berkata, "Kau melakukannya dengan baik." Dapat diartikan di sini bahwa Tyrannosaurus menyukai kalau Draken sudah meninggal. Di panel selanjutnya diperlihatkan bahwa Takemichi sedang bersama Kawaragi Senju. Kawaragi Senju memanggil Takemichi, "Hanagaki." Takemichi pun tidak menjawab panggilan dari Kawaragi Senju tersebut. Kemudian Takemichi mengingat hal yang sebelumnya terjadi. Ketika Takemichi bertanya pada tim medis atau ambulan yang datang untuk menyelamatkan Draken, bagaimana keadaannya? Tim medis pun tersebut menjawab, "Maafkan kami karena tidak bisa menyelamatkannya." Tentu saja hal tersebut membuat pukulan telak pada Takemichi. Dapat diartikan di sini bahwa Draken memang benar-benar telah meninggal. Kemudian Kawaragi Senju kembali memanggil Takemichi, "Hanagaki." Takemichi pun akhirnya tersadar dan melihat Kawaragi Senju. Kemudian Kawaragi Senju pun berkata pada Takemichi, "Apa yang akan kita lakukan sekarang?" Takemichi hanya terdiam dan tidak bisa menjawab pertanyaan dari Kawaragi Senju tersebut. Kemudian Kawaragi Senju kembali lagi untuk memanggil Takemichi, "Hanagaki." Takemichi pun akhirnya melihat Kawaragi Senju. Maaf, apa yang kau katakan?" Takemichi menjawab pertanyaan dari Kawaragi Senju tersebut. Pada saat Kawaragi Senju ingin berkata sesuatu, ada seseorang yang memanggil Kawaragi Senju. "Senju." Ternyata orang tersebut adalah Akashi Takeomi yang datang bersama Benkei dan para petinggi Brahman lainnya. Kemudian Takeomi bertanya kepada Kawaragi Senju, "Benarkah mereka melakukan itu pada Draken?" Kawaragi Senju hanya menjawab, "Takeomi." Kemudian Akashi Takeomi kembali mengatakan, "Brengsek, bagaimana bisa seperti ini? Kita harus membalas Rokuhara Tandai." Kawaragi Senju pun terdiam mendengar kata-kata dari Akashi Takeomi tersebut. Kemudian Kawaragi Senju bertanya kepada Akashi Takeomi, "Apa yang kau katakan, Takeomi?" Takeomi pun tidak mendengar perkataan dari Kawaragi Senju dan memanggil Benkei. "Benkei, panggil semua orang dari Brahman sekarang, Benkei."
Pada panel selanjutnya diperlihatkan bahwa Kawaragi Senju berteriak, "Takeyomi, kau gila. Kita tidak bisa melakukannya hari ini." Takeyomi pun menjawab perkataan dari Kawaragi Senju tersebut. "Kapan kita akan bertindak?" Pada panel selanjutnya diperlihatkan Kawaragi Senju yang berdebat dengan Akashi Takeyomi. Kawaragi Senju berkata, "Aku tidak tahu mengapa, tapi kita tidak bisa melakukannya hari ini." Takeyomi pun menjawab, "Jadi kita hanya akan duduk tidak melakukan apa-apa. Draken terbunuh. Dengarkan aku Senju. Ini bukan tentang menjadi nomor satu lagi dari sekarang, oke? Ini tentang darah." Itu hal yang dikatakan oleh Akashi Takeyomi. Kawaragi Senju pun terdiam mendengar hal tersebut. Seperti yang sudah anime di TV jelaskan atau yang sudah kalian ketahui. Sebenarnya Kawaragi Senju ingin menjelaskan kejadian yang terjadi pada waktu Draken ditembak. Tetapi mungkin Kawaragi Senju di sini tidak bisa menjelaskan hal tersebut karena Akashi Takeyomi sudah lebih dulu panik, sehingga Kawaragi Senju dan Takemichi pun terdiam. Hal yang sebenarnya terjadi adalah bahwa anggota dari Rokuhara Tande tersebut sebenarnya tidak ingin membunuh Draken, tetapi anggota dari Rokuhara Tande tersebut hanya ingin membunuh Takemichi. Draken meninggal bukan karena dibunuh oleh anggota Rokuhara Tande tersebut. Draken meninggal karena melindungi Takemichi. Mungkin hal tersebut yang ingin dijelaskan oleh Kawaragi Senju terhadap Akashi Takeyomi dan para petinggi Brahman lainnya. Takemichi hanya terdiam mendengar perdebatan dari Kawaragi Senju dan Akashi Takeyomi. "Tidak, ini bukan seperti yang kau inginkan. Rokuhara Tandai merusaknya. Kemudian ada beberapa geng motor datang ke tempat lokasi mereka berada." Pada panel selanjutnya diperlihatkan ada seseorang yang berteriak, "Woi, suasananya menjadi lebih hidup di sini." Takemichi, Kawaragi Senju dan Akashi Takeyomi terdiam mendengar perkataan tersebut. Ternyata orang yang berkata seperti itu adalah Terano Shot. Di panel selanjutnya, Shot kembali berkata, "Kita tiba tepat waktu bukan untuk kematian Draken." Kemudian Akashi Takeyomi dan Kawaragi Senju tentu saja marah mendengar perkataan dari Shot tersebut. Terano Shot kembali berkata, "Mari kita mulai perang besarnya." Akashi Takeyomi pun menjawab, "Ayo, mari kita selesaikan di sini, di tempat ini." Di panel selanjutnya diperlihatkan ada seseorang yang datang dengan motor CB250-nya. Terano Shot terkejut mendengar motor yang datang tersebut. Kemudian Akashi Takeyomi mengingat suara mesin ini. Dan Kawaragi Senju pun menjawab, "Apalagi sekarang?" Ternyata orang yang menggunakan motor tersebut di sini adalah Sano Manjiro atau orang yang biasa kita panggil dengan nama Maiki. Takemichi pun melihat dan di sini Takemichi pun akhirnya bertemu dengan Maiki. Takemichi terdiam dan berkata, "Abang Maiki, itu merupakan panel akhir dari manga Tokyo Revenger chapter 224. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Rokuhara Tandai akan bertarung melawan Brahman?" Untuk mengetahui hal tersebut kita tunggu saja chapter 225. Jangan lupa tonton juga prediksi chapter 225 pada channel Anime di TV. Jadi seperti itu ya Mina pembahasan mengenai Tokyo Revenger chapter 224. Pembahasan dan prediksi ini masih belum bisa dipastikan 100% kebenarannya karena belum ada informasi resmi mengenai Tokyo Revenger chapter 225. Bagi kalian yang ingin menunggu rilisan dari Tokyo Revenger chapter 225 ini, silahkan ditunggu ya informasi selanjutnya dari channel Anime di TV. Dan apabila kalian mempunyai pendapat dengan alasan yang lebih baik mengenai pembahasan ini, silahkan isi pada kolom komentar. Jadi kita akan berdiskusi sama-sama. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa terus berkarya mengenai seputaran anime Tokyo Revenger. Akhir kata gue ucapkan terima kasih ya. Bye-bye.